Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hazim dengan tema Makam Kewalian Gus Baha. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Nabi Adam, fa'azallahuma syaitan. Syaitan ingin menggelincirkan dia. Tapi apa yang terjadi? Zahirnya syaitan. Yang merasa mampu menggelincirkan orang, menggerakkan orang itu syaitan. Jadi, kalau bukan karena saya nih, itu syaitan. Gak disebut Azazil, gak disebut iblis di situ. Padahal fasajadu illa iblis. Tapi ketika fa'azallahuma disebutnya syaitan. Karena si syaitan itu merasa dirinya yang berperang. Ternyata yang ditipunya lebih mengerti, bermakrifat daripada yang menipu. Itu namanya penipu ditipu. Ya. Maka ketika Sayyidina Musa mendebat Nabi Adam, langsung kalah. Langsung kalah. Yang mampu mengalahkan Nabi Adam debat itu cuma Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka nggak mungkin debat. Ya. Nabi Adam sudah, bihaqqi Muhammadin, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad, itu selesai dia. Apapun dari Muhammad diterima. Berarti lebih dulu Nabi Muhammad atau lebih dulu Nabi Adam? Atau lebih dahulu seseorang yang mengaku dirinya pengurus itu? Ya, Masya Allah Ta'ala. Apa kata beliau? Kata Nabi Adam yang di lain, ketika aku dicipta, aku menoleh ke aras, itu iblis nggak bisa lihat aras loh. Nabi Adam bisa melihat aras. Iblis tidak mampu melihat aras, tapi Nabi Adam diizinkan Allah menatap aras. Itu udah kelihatan makomnya. Ya. Fa'alimtu, terlihat tulisan la ilaha illallah, fa'alimtu annahu laysa ahadun a'zama qadran indaka mimman ja'alta ismahu ma'asmika. Maka tahulah aku saat itu, ya Allah, bahwa tiada yang lebih mulia daripada orang yang namanya digandengkan dengan namamu. Ya. Fa'auha Allahu ilaihi wa izzati wa jalali innahu la akhiru nabiyyin min dhurriyyatika wa laulahu ma khalaqtuka. Ya. Wa laulahu ma khalaqtuka. Ya. Dialah nabi yang terakhir dari zuriatmu. Maksudnya nabi situ yang lahir secara fisik, tapi secara hakikat lebih dahulu Nabi Muhammad SAW. Walaulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena dia, Adam, aku tidak ciptakan engkau. Ya. Riwayat ini semua ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang menyebutnya palsu, ada yang menyebutnya cuma dhaif. Ya. Namun saya mengatakannya hasan li ghairihi. Setelah kita kumpul semua, itu bagus li ghairihi karena ada riwayat yang saling menguatkan. Ya. Tergesa-gesanya Imam Zahabi mendhaifkan ini dimaklumi dan sudah dikritisi ulang oleh Imam As-Subki. Ya. Nah, ini ada satu riwayat. Ruwiya an Sulaym ibn Yunus annahu qala inna lillahi malaikatan sayyahin iradatuha kulla darin fiha Ahmad aw Muhammad aw ikraman minhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang sayyah, kerjanya berterbangan ke berbagai tempat. Tujuannya pasti ada. Apa tujuannya? Tiradatuha kulla darin fiha Ahmad. Dia mengunjungi rumah-rumah yang di dalamnya ada Ahmad, Muhammad, dan ikraman minhum li Muhammad SAW. Itu sebabnya secara zahir orang-orang dulu memberi nama anaknya Ahmad atau Muhammad. Tapi dalam ilmu ma'rifat, malaikat ini mengunjungi orang yang di dalam rumahnya ada nur Muhammad, ada cinta Nabi Muhammad, ada orang yang mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka kalau masuk rumah, bacanya apa? Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidina Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Mahdi Khalifatullah. Terus yang ketiga, Assalamualaikum ya Sayyidina Balya Ibn Mukan Khidr alaikassalam. Gitu. 3 minimal. Baru baca Assalamualaikum ya ibadallah. Kalau ada keluarga kita baca Assalamualaikum. Jadi belum apa-apa udah kita undang dulu nur Nabi Muhammad. Saat itu rumah untuk bacakan begitu malaikat yang sayyahin datang. Ya. Jadi bukan berarti secara harfiah saja orang bernama Muhammad, tapi orang yang di kalbunya ada nur
Ahmad, ya, menyadari ruh Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Ini unik juga nih, Imam Qadiyat berani menyampaikan hadis ini dan gak takut dituduh Syiah. Hadis berikutnya, Rawa Ibnu Qani Al-Qadi an Abi Hamra qala Rasulullah SAW, lamma usriya bi, ketika Nabi diisrakan, kata beliau, ila sama, ke langit, ila alal ars, bahkan sampai ke arsnya, maktubun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ayatuhu bi Ali. Ini hadis yang muskilah dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu ada kalimat, aku memuatkan Muhammad dengan Ali. Nah, riwayat ini dari Imam Ibnu Qani, beliau yang menyebutkan dalam Mujam Sahabat dari Imam Tabarani. Lalu pas dicek hadisnya memang tidak sahih, tapi ada penguatnya di Tirmizi dan hadis-hadis yang lain. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha, akulah kota ilmu, Ali lah pintunya. Menyebutkan hadis ini bukan berarti antum Rafidah. Wajar, Sayyidina Abu Bakar umur pendek, tidak sempat ngajar banyak. Umar sibuk mengurusi kerusuhan yang masih tersisa setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar, lalu merevisi hukum-hukum yang satu, memproduk hukum-hukum yang baru. Umar. Utsman, apa kejadian pada Utsman? Utsman menghadapi mulai ada orang-orang yang konflik internal. Sayyidina Ali lebih parah lagi. Tapi Sayyidina Ali di masa itu ngapain? Dia cuma ngajar. Maka ilmu Sayyidina Ali berkembang banyak. Itulah sebabnya, wallahi hadza ni'matun min Allah, ma min tariqatin illa wa fihi ismu Ali. Illa wa fiha ismu Sayyidina Ali. Tidak ada tariqah kecuali sanadnya nyambung ke Sayyidina Ali. Benar? Hatta tariqah Naqsyabandiyah itu jalurnya dua, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Betul tak? Jadi riwayat Ali ini mulai dihajar habis oleh Bani Umayyah, maka gerakan-gerakan menghancurkan Sayyidina Ali disebut dengan Harakatul Amawiyyin, ya, dan itu disebut kelompok Nasibah, lawan dari Rafidah. Apa arti Nasibah? Kelompok membenci Ali, sentimen kepada Ali. Kalau Ahlussunnah antara itu, tidak Nasibah, tidak sentimen ke Ali, juga tidak Rafidah, juga tidak mencaci maki selain Ali. Kita di tengah-tengah, insya Allah. Ya. Imam Qadiyat ini Imam Ahlussunnah di zamannya, bagi beliau sudah selesai lagi. Tidak mungkin dia menyebutkan hadis ini kecuali ada maksudnya. Ya. وفي التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما, dan di bawahnya ada kanzul lahuma. Ini cerita Nabi Khidir memberi rumah seseorang. Ay qala lawhun min zahabin fi maktub ajibtu liman ayqana bil qadar kaifa yansab ajaban liman ayqana bin nar kaifa yadhhak ajaban liman yara dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha ana Allahu la ilaha illa ana Muhammadun abdi wa rasuli. Jadi ternyata papan yang ada di bawah rumah yang diberdiriin lagi, yang diberdiriin lagi oleh Nabi Khidir itu ada tulisannya. Itu papan itu terbuat dari emas. Tertulis di situ, sungguh aneh orang yang percaya takdir. Kaifa yansab. Lalu kenapa dia merasa lelah? Lelah menghadapi hidup. Lelah menghadapi hidup. Kenapa ya hidup saya begini gitu? Begitu kan? Kenapa ujian saya begini? Berarti dia mikir Allah ini salah ngirim ujian. Kenapa dia yang dapat, saya yang kerja? Kenapa? Orang yang ngomong kenapa capek di kepalanya. Ajaban liman ayqana bin nar kaifa yadhhab. Sungguh aneh orang yang yakin ada siksa Allah bernama neraka, kaifa yadhhab, bagaimana bisa dia santai, tertawa, terbahak-bahak. Dulu kita masih seger, sekarang sudah ada mulai sakit-sakitan tuh punggungnya, palanya, ya kan? Nggak mudah seperti dahulu lagi. Ya. Lalu beliau mengatakan kaifa yatma'innu ilaiha. Udah jelas dunia ini awalnya tidak sempurna, akhirnya kerusakan, kok masih cenderung kepadanya. Ana Allah la ilaha illa ana. Seharusnya mereka cenderung kepadaku. Ana, kata Allah. Ana, akulah Allah. Tidaklah pantas orang cenderung hatinya kecuali kepadaku. Muhammadun abdi wa rasuli.
dan Muhammadlah pintu menjadi hambaku, pintu mengenal risalahku. Ya. Lalu di Ibn Abbas itu, Ali bin Abbas, ala babil jannah maktub, di surga itu ada pintu tertulis, lafaznya mirip, inni anallahu la ilaha illa ana Muhammadur Rasulullah wa la u'adzibu man qala. Aku tidak yang berhak disembah kecuali aku, tidak ada Tuhan selain aku, Muhammad Rasulullah, maka aku tidak siksa siapapun yang mengatakannya. Itu tertulis di surga dari awal dicipta. Lalu ketika ada umat-umat mengatakan Adam, Nabiullah, Nuh, Rasulullah, Nuh, Adam, Ibrahim, itu kan pecahan daripada Nur Muhammad SAW. Maka ketika mereka meyakini Rasulnya, dia meyakini Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sang Nabi Muhammad sudah muncul, lalu mereka nggak kenal, nah baru dipertanyakan iman mereka yang dahulu. Hari riwayat ini banyak sekali, ada yang sahih, ada yang tidak sahih.